Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Anissa Maulinda, Anissa Rahmadita, dan Angeli Gabriela Simatupang. Pada kali ini, kami akan membahas mengenai pengelompokan peserta didik yang terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama yaitu ada rasional pengelompokan peserta didik. Pengelompokan itu lazim dikenal dengan istilah grouping yang didasarkan atas pandangan bahwa selain peserta didik mempunyai kesamaan, juga mempunyai perbedaan. Imron 2012. Pengelompokan didasarkan atas pandangan bahwa siswa di samping memiliki persamaan juga memiliki perbedaan. Pengelompokan peserta didik juga dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik-karakteristiknya. Hal tersebut diperlukan agar mereka berada dalam kondisi yang sama. Pengelompokan yang menggunakan sistem klasikal tidak memperhatikan keunikan tersebut, sehingga siswa yang cepat terhambat oleh kemampuan siswa yang lambat, dan sebaliknya, siswa yang terhambat diharuskan mengejar siswa yang berkembang dan berkemampuan cepat. Jika perbedaan antara peserta didik baru satu dengan yang lain dicermati lebih mendalam, akan ada perbedaan antara individu dan intra-individu. Karena layanan yang berbeda secara individual demikian dianggap kurang efisien, maka dilakukanlah pengelompokan berdasarkan persamaan dan perbedaan peserta didik agar kekurangan pada pengajaran secara klasikal dapat dikurangi, sehingga ada pengelompokan yang merupakan konvergensi dari pengajaran sistem klasikal dan sistem individual. Selanjutnya, saya Anissa Rahmadita akan menjelaskan penjelasan mengenai tujuan dan fungsi dari pengelompokan peserta didik. Menurut Imron tahun 2012, pengelompokan peserta didik dimaksud untuk membantu keberhasilan belajar mereka, bukan untuk mengotak-atikkan peserta didik. Sedangkan menurut Duke Kanadi tahun 1991, kebijakan pengelompokan bertujuan untuk menguntungkan siswa dengan memerhatikan outcome, mutu, dan benar-benar menentukan posisi siswa di tempat mana. Jadi, pengelompokan peserta didik bertujuan untuk membantu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh tiap peserta didik dengan seoptimal mungkin. Pengelompokan dilakukan berdasarkan aspek homogen dan heterogen yang ada dalam peserta didik. Dengan adanya pengelompokan, peserta didik akan mudah dikenali, karena tidak jarang peserta didik di dalam kelas berada dalam keadaan heterogen dan bukan homogen. Heterogenitas tersebut bergantung pada kemampuan diskriminan alat ukur yang digunakan untuk membedakan. Alat ukur yang digunakan untuk membedakan peserta didik yaitu dengan menggunakan tes. Tes yang digunakan yaitu tes kemampuan umum yang dapat berupa tes kemampuan numerikal dan tes kemampuan verbal. Selanjutnya ada tes keklerekan, tes minat, tes prestasi belajar, dan tes kepribadian. Saya Angeli Gabriela Simatupang akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengelompokan peserta didik. Menurut Midjohn 1960 dalam Imron 1955, mengemukakan ada dua jenis pengelompokan peserta didik, yaitu 1. Ability grouping, dan kedua, subgrouping within the class. Menurut Yeager dalam Imron 2012, mengemukakan bahwa pengelompokan dapat didasarkan atas sebagai berikut. Yang pertama, fungsi perencanaan, dan yang kedua, fungsi perbedaan. Selanjutnya, pengelompokan peserta didik berdasarkan kelompok kecil di kelas, antara lain yaitu 1. Pengelompokan berdasarkan minat atau interest grouping. 2. Pengelompokan berdasarkan kebutuhan khusus atau special needing grouping. 3. Pengelompokan beregu atau team grouping. 4. Pengelompokan tutorial atau tutorial grouping. 5. Pengelompokan penelitian atau research grouping. 6. Pengelompokan kelas utuh atau full class grouping. Dan yang ketujuh, pengelompokan kombinasi atau combined class grouping. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.